Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Before I explain the material, don't forget to like, comment, and subscribe. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang recount text. Apakah kalian sudah mengetahui apa itu recount text? Kalau belum, mari kita membahas semua tentang recount text. Di sini, kita akan membahas definisi, generic structure, karakteristik, jenis, dan ada contoh yang bisa membuat kalian lebih memahami apa itu recount text. Dan tidak ketinggalan, di akhir video ada tugas yang menarik untuk kalian semua. So students, what is recount text? Apakah kalian tahu apa itu definisi dari recount text itu sendiri? So students, recount text is a text that telling the readers about one story, action, or activity. The purpose of recount text itself is to entertain or informing the reader and also to retell event or experiences in the past. Jadi, recount text merupakan salah satu jenis teks dalam belajar bahasa Inggris yang memiliki fungsi untuk menceritakan kembali kejadian atau pengalaman yang terjadi di masa lampau. Teks ini bertujuan untuk memberikan informasi dan atau menghibur pembaca yang akan membaca tulisan kalian nantinya. Dalam membuat recount text, ada 3 struktur yang harus diikuti saat kalian ingin menulis cerita. Yang pertama adalah orientation. Orientation, it gives the readers the background information needed to understand the text, such as who was involved, where it happened, and where it happened. Jadi, pada bagian orientasi yang pertama ini, kalian harus memberikan latar belakang sebuah cerita, siapa saja yang terlibat, di mana dan kapan terjadinya cerita tersebut. Yang kedua adalah events. Events, a series of events ordered in a chronological sequence. Itu artinya, di tahap yang kedua ini kalian harus menyampaikan atau mengkisahkan kejadian secara urut dengan menggunakan phrase seperti in the first day, in the next day, dan juga bisa in the last day. Dan yang terakhir, reorientation, a personal comment about the event or what happened in the end. Pada tahap terakhir ini, kalian bisa menuliskan komentar atau kesan kalian mengenai sebuah peristiwa yang terjadi. The characteristic of recount text. Ada 4 karakteristik sebagai ciri dari recount text. Yang pertama, using the simple past tense. Apakah kalian tahu apa itu simple past tense? Simple past tense merupakan kalimat tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi dan berakhir di masa lampau. Yang kedua, using action verb, kata kerja bentuk kedua, seperti spend, when, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, using temporal sequence, seperti on Saturday, on Monday, on Sunday, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, using conjunction and connective, menggunakan kata hubung seperti and, also, besides, moreover, dan lain sebagainya. Conjunction and connective ini digunakan untuk mengurutkan peristiwa atau kejadian. There are 3 kinds of recount text. The first is personal recount text. This usually retell an event that the writer was personally involved in. Pada personal recount text ini berfungsi untuk menceritakan pengalaman pribadi penulis. Seperti contohnya ketika kalian ingin menceritakan pengalaman selama masa karantina di pandemi COVID ini. Yang kedua, factual recount text, recording an incident. Pada jenis recount text ini berfungsi menyajikan peristiwa yang benar-benar terjadi seperti laporan percobaan ilmu pengetahuan atau laporan kepolisian. Yang terakhir, imaginative recount text, writing an imaginary role and giving details of event. Dan jenis recount text yang terakhir berfungsi untuk menyajikan cerita imajinatif dari penulis. Berikut contoh singkat tentang recount text yang mengikuti prosedur yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kalian bisa membacanya sendiri dan pastikan kalian benar-benar memahami agar bisa menulis recount text. Audio Jungle.